Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu guru SMP Negeri 2 Wonokerto yang kami hormati, kepada narasumber kita Ibu Nadia Ulfa SK MBD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di dalam acara desiminasi dalam rangka memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Pekalongan atas nama Ibu Nadia Ulfa SE MPD. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhirul kiamat. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator untuk memandu acara desiminasi, yaitu tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Pekalongan. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Nadia Ulfa SEMPD untuk menyampaikan atau menjabarkan materi yang akan nanti disampaikan. Kami persilakan, monggo Ibu. Terima kasih Bu Turina atas kesempatan yang diberikan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk hadir dalam forum ini dalam rangka desiminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang saya lakukan ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja, teman-teman yang saya hormati, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun istilahnya lebih tepatnya adalah untuk berbagi pengalaman saja tentang penyebaran dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP 2 Wonokerto. Teman-teman yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Demikian itu nanti diharapkan dapat menumbuhkan karakter murid dengan baik. Nah, pada kesempatan ini akan saya paparkan konsep utama dari modul positif, yaitu modul budaya positif 1.4 yang ada 6 subbab. Yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima tentang posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, ada baiknya kita bermain dulu, dan ini nanti juga ada kaitannya dengan materi kita. Saya meminta untuk 2 orang, ya, 2 orang maju ke depan, yaitu yang pertama itu selaku A, ya, yang kedua adalah selaku B, di mana nanti
nanti A itu berperan bahwa beliau menggenggam tangannya, ya. Dan nanti beliau kenapa menggenggam tangannya? Karena ada sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan tersebut, ya. Di dalam tangan tersebut, bagaimana caranya, ya, agar tetap dia jaga rahasia tersebut. Nah, sedangkan si B nanti silahkan ambil peran untuk merayu si A. Bagaimana caranya sampai tangan si A itu terbuka? Mari teman-teman, siapa yang berkenan untuk maju ke depan? Monggo. Bu Sri mungkin? Ya, Bu Sri mau yang A apa B? Oke, Bu Sri yang B ya. Nah, silakan. Monggo, siapa? Ya, Bu siapa? Hani. Bu Hani, silakan Bu Hani. Oh, tidak berkenan. Oke, monggo Bu Ida. Oh, tidak berkenan. Siapa yang berkenan lagi? Bu Sofa. Bu Sofa mungkin, silakan Bu Sofa. Bu Sofa berkenan sebagai A ya, Bu Sofa ya. Iya. Iya, ini picknya silakan. Cuma satu deh Bapak ya. Yes. Iya. Bu Sofa, nanti itu ada, silakan mengepalkan tangan karena di dalam tangan jenengan itu ada sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya tetap mempertahankan rahasia itu? Sedangkan nanti Bu Sri sebagai B akan mencoba merayu jenengan untuk membukanya. Nanti terserah jenengan mau tetap menggunakan apa istilahnya mau membuka tangan tersebut atau tidak. Seperti itu ya Bu. Iya, satu saja cukup. Monggo. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Sri dan Bu Sofa. Ya, boleh. Sofa, kok ini tahu ya? Di situ ada seperti ada di belakang tangan itu ada jentik-jentiknya itu coba. Saya melihat yang kanan, yang kanan. Yang kanan, yang kanan, yang kiri coba yang kiri. Coba ada jentik-jentiknya gitu coba. Yang ini yang kanan coba yang kanan. Iya, yang kanan. Oh, ini loh coba. Coba ini kok. Oh, ini. Oh, ini jentik-jentiknya nggak kelihatan ini. Aduh, kelihatan ini jentik-jentiknya coba. Oh, oke, ini kan. Terima kasih. Bu Sofa mau buka kepalanya apa tidak? Tidak. Oh, tidak. Gimana Bu Sri? Kelihatan sedikit tadi. Oh iya, kelihatan sedikit. Terima kasih untuk Bu Sofa dan Bu Sri. Tepuk tangan. Silahkan duduk. Terima kasih teman-teman. Iya. Iya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Di sini apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ternyata tadi jawabannya adalah tidak, ya. Bu Sofa tetap tidak membuka kepalanya meskipun Bu Sri berbuat sekuat tenaga berusaha untuk meraih Bu Sofa, meskipun tadi katanya sudah sedikit terbuka, ya. Yang kedua, apa alasannya? Ketika kita masih tetap memegang komitmen kita untuk tidak memegang, untuk tidak membuka tangan kita, apa Bu Sofa menurut jenengan? Ada alasan yang harus saya pertahankan. Kenapa harus dibuka? Karena tadi ada jentik-jentiknya, maka merasa saya tidak ada jentik-jentiknya. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Sofa ya. Iya, ternyata dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Meskipun orang lain, meskipun orang yang dekat dengan kita, ya tidak teman-teman? Iya ya. Nah, di sini harus kita tahu bahwa ternyata selama ini ada beberapa hal yang kurang tepat yang kita lakukan, ya, yaitu kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dalam ilusi kontrol ini sering kita lakukan dan kita sering lupa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, kita sering berpikir bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Iya kan? Ya, saya sendiri seperti itu soalnya tadi.
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, bahwa ilusi bahwa semua pengetahuan posisi efektif dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata apa yang kita pahami selama itu hanyalah ilusi, ya. Guru ternyata tidak bisa mengontrol murid. Mengapa demikian? Karena ternyata saat murid dikontrol itu sifatnya hanya sementara. Mereka sebenarnya tidak mau dikontrol dan kadang bahkan, ya silakan sorry, kadang malah mereka akan melakukan hanya sekejap saja mereka menurut dengan kita, ya. Tapi nanti setelah itu kadang lebih melakukan hal yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru ini kurang tepat, itu hanya ilusi kita, anggapan kita, ya. Padahal ternyata, ya, ketika kita itu berusaha untuk mengkritik orang, buat orang merasa sangat bersalah, itu justru akan mendongkan dia, ya, akan mendongkan, atau di situ akan kehilangan identitasnya, dia akan merasa gagal. Kemudian ketika ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, justru nanti akan timbul di mana anak akan ketergantungan, ya, dengan kita. Ya, ada solusi nanti dari Bapak Ibu guru yang akan menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, di situ. Nah, ternyata itu semua hanya ilusi dan itu bisa menyebabkan apa? Ada hubungan atau permusuhan nantinya, ya. Nah, ilusi-ilusi tersebut ada baiknya kita luruskan lagi. Baik, ketika kita mampu mengontrol seseorang, kita seolah bisa menciptakan budaya yang positif di lingkungan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, seolah-olah ya kita bisa, padahal di sini yang perlu kita tahu bahwa yang namanya budaya positif itu ya perlu proses yang panjang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting sekali. Iya. Pasti jawabannya penting sekali, ya. Kita tahu itu pasti penting sekali. Ya, mengapa? Karena kita harus ingat lagi tentang tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, saling mendukung, saling belajar, dan bekerja sama atau berkolaborasi. Kalau kita hanya mementingkan tentang kompetisi antara satu guru dengan satu guru yang lainnya, itu tidak akan bisa. Ya, harus ada kerjasama di situ. Nah, untuk penerapannya ada strategi yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, disiplin positif yang kita terapkan secara terus-menerus itu nantinya akan menjadi sebuah pembiasaan, ya. Iya, pembiasaan kegiatan yang biasa berjalan itu nantinya akan menciptakan sebuah budaya positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk sekolah kita sendiri, seperti kita tahu, SMP Wonokerto telah menerapkan beberapa budaya positif. Ya, di antaranya adalah ada kegiatan 3S, ya. Dan kemarin saat ada presentasi modul 1.4 juga ada masukan tentang visi dan misi. Itu ada masukan kita akan tingkatkan lagi menjadi 5S. Ada senyum, sabar, salam, sopan, dan santun. Kemudian ada budaya tentang apel pagi untuk Bapak Ibu guru. Kemudian ada sholat berjamaah, ya, sholat zuhur. Kemudian ada kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Ini merupakan contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif ini tadi salah satu strateginya adalah dengan cara menerapkan disiplin. Ya, apa itu disiplin? Ya, di situ dijelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah kekuasaan lain mendisiplinkan kita. Intinya, sebenarnya disiplin keluar dari diri kita, motivasi intrinsik dulu. Nah, nanti ada faktor pendukung lainnya. Sedangkan dalam budaya kita yang disebut dengan disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahkan kadang ada ketidaknyamanan di situ. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dia dosen mengatakan bahwa sebenarnya yang disebut dengan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Ya, sekali lagi, sebenarnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, pada dasarnya yang namanya disiplin itu akan mengacu pada nilai-nilai positif yang kita hargai. Nah, nilai-nilai positif itu ya sama dengan atau istilah lainnya adalah nilai kebajikan, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam di Indonesia sendiri nilai-nilai kebajikan tersebut ya sudah termuat pada profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan nanti anak-anak didik kita, murid-murid kita bisa menerapkan itu, yaitu tentang nilai kebajikan yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat teman-teman, apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, muatannya ada yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, untuk mewujudkannya itu nanti kita bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran, ya, dalam lingkungan kita. Nah, salah satunya yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nanti ada sesinya tersendiri. Ya, satu subbab telah kita lalui teman-teman. Lanjut pada subbab yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Saya yakin sebenarnya tentang hukuman, penghargaan, restitusi mungkin sudah sering teman-teman lakukan dan sudah sering teman-teman dengar. Nah, sekarang silakan teman-teman cermati bahwa kita mulai dulu dari teori motivasi. Ternyata ada teori motivasi yang disampaikan bahwa motivasi itu bisa timbul dari luar, ada dari dalam. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa saja yang termasuk dalam motivasi internal? Eksternal dulu ya. Kita melakukan sesuatu biasanya ada motivasinya, ya kan? Istilahnya seperti murid datang tepat waktu tidak terlambat, biasanya ada motivasinya. Ya, ketika ditanya, loh pagi-pagi sudah datang, kenapa? Ya, tumben biasanya nggak terlambat. Ya, ternyata mereka punya motivasi apa? Yang pertama mungkin motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya Bu, kalau saya terlambat lagi nanti saya bisa dihukum, ya kan? Nah, tindakan itu berarti sebenarnya bukan dari dalam diri, tapi dari faktor eksternal. Yang kedua, contoh motivasi eksternal lagi yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang paling mendasar dan akan mendarah daging menurut saya itu sebenarnya dari motivasi internal. Ketika kita punya kesadaran ya untuk melakukan sesuatu, untuk menghargai diri sendiri,
maka itu berarti kita sudah kuat atau sudah muncul motivasi internalnya. Bukan ada embel-embel lain, tapi memang ini suatu keharusan bagi saya, ya kan? Kemudian ini untuk suatu bentuk untuk menghargai diri saya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman ada yang kadang memberikan penghargaan atau hadiah untuk anak-anak atau murid? Iya. Kadang-kadang saya memberikan sebuah pulpen untuk anak yang bisa menjawab pertanyaan. Oh iya Ibu, ya. Bisa jelaskan alasannya Bu? Ini sebagai penghargaan bahwa mereka sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga dia bisa menguasai materi. Oh iya, terima kasih Bu Ida. Dan saya yakin teman-teman lainnya juga sudah pernah ya. Ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita luruskan di situ. Di situ loh, kok di situ udah diukur oleh penghargaan. Ternyata di situ penghargaan yang kita berikan secara kontinu terus-menerus itu justru akan menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Alasannya apa? Karena ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut ya, yang disampaikan oleh Alfikon. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, pengaruhnya apa? Anak kadang merasa, saya yang paling bisa dari sini, yang lainnya tidak. Ya, kemudian ternyata penghargaan itu justru akan menghukum. Karena apa? Kadang ada yang biasa itu terusnya dikasih hadiah, sedangkan saya tidak pernah seperti itu. Kemudian kadang penghargaan itu akan mematikan kreativitas dan penghargaan tidak efektif serta penghargaan dapat merusak hukuman. Itu merupakan hal-hal yang dapat ditimbulkan dari pemberian penghargaan. Tapi kalau sekali-kali tidak apa-apa mungkin ya dokter ya. Ya. Selanjutnya, terus kalau kita tidak boleh menggunakan penghargaan, apakah boleh? Artinya apakah kita boleh menggunakan hukuman? Tidak, penghargaan saja tidak boleh, apalagi hukuman, ya kan? Kenapa? Nah, silakan dilihat. Tapi, ya, di sini kadang kita memang sebelumnya kan kita belum tahu ya, kadang kita lupa memberikan itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, di situ murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi, ya, karena dia tidak dilibatkan. Otomatis langsung waktu itu saja. Hukuman bersifat satu arah. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal atau psikis. Ya, kadang kita mengatai guru itu termasuk sebagai hukuman. Dan ya, di situ murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau akan kata-kata akan membekas lama. Sedangkan satu lagi, selain hukuman ternyata ada konsekuensi. Ini berbeda, lebih tepat ini daripada hukuman. Apa bedanya? Kalau tadi hukuman belum terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Guru tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja, ya, tidak jangka panjang. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Artinya kita memberikan membuat kesepakatan dulu dengan anak, ya. Nanti kalau misalnya kamu terlambat lagi, maka apa yang akan, ya, maka sebaiknya bagaimana? Itu harus bagaimana, itu punya konsekuensi. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, sebaiknya kita memberikan hukuman, penghargaan, atau konsekuensi, teman-teman. Iya, konsekuensi, ya. Ada rambu-rambu terlebih dahulu. Nah, silakan di sini diperhatikan teman-teman. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Untuk antara hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman itu lebih menyakitkan. Kalau penghargaan itu tidak menyakitkan tapi tidak efektif.
ya. Kemudian hukuman tidak membuat tidak nyaman, sedangkan kalau penghargaan dapat merusak hubungan. Ya. Nah, sedangkan untuk konsep ya yang lebih tepat itu menggunakan apresiasi. Ya, apresiasi itu bagaimana? Monggo dilihat bersama-sama. Sebenarnya menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama tadi, berikan pengakuan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian agar mereka juga dapat merasakan bagaimana dikasih motivasi sama ibu, bagaimana rasanya mendapat penghargaan atau mendapat apresiasi. Berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hanya hasilnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada konsep disiplin yang gagal. Sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada konsekuensi tadi yang seperti saya katakan. Kemudian ada pilihan yang kedua adalah restitusi. Bedanya apa? Monggo bisa diperhatikan di situ. Iya. Konsekuensi pengakuan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menghargai kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, yaitu pada dirinya tadi ya. Ada motivasi intrinsik di dalamnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang lebih tepat yang bisa kita gunakan itu sebenarnya untuk mendisiplinkan anak yang mana Bapak Ibu? Restitusi ya. Habis itu bawahnya lagi adalah konsekuensi ya. Nah, sekarang mari kita coba bermain lagi ya. Nomor 1 ada, silakan nanti dipilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia sering terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Monggo. Hukuman. Iya, Bu Tuti hukuman. Sepakat teman-teman? Oke, sepakat. Benar hukuman ya. Kemudian yang kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Monggo. Konsekuensi. Bagus, terima kasih Bu Noki. Ada konsekuensi nomor 2. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Monggo Bu Nih. Konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Benar sekali. Yang terakhir, murid diminta push up 10 kali. Itu berarti apa? Hukuman. Iya, bagus. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jadi kita sudah tahu sekarang ya antara hukuman. Nah, tadi dikatakan bahwa ada mendisiplinkan seseorang, ada restitusi, ya kan? Apa itu restitusi? Nah, Bapak lihat ya. Restitusi itu sebuah cara yang bisa digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi sendiri itu apa? Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran, ya, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi terakhirnya.
Jadi ada solusi yang kita dapatkan untuk mendisiplinkan anak tersebut ketika misalnya anak melakukan sebuah kesalahan. Ya, masih semangat teman-teman? Masih, alhamdulillah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Pas ini momennya ya. Nanti kita bentuk ini teman-teman, dan saya yakin mungkin ada teman-teman sekarang semua yang sudah membentuk keyakinan kelas. Wow, ada murid yang bertanya, mengapa tidak peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Pak Ali mungkin? Monggo Pak Ali, depan Pak Ali. Kesini Pak Ali. Mengapa tidak peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Kalau mau pendapat saya, peraturan kelas itu kadang dari kejadian dari atas, mungkin dominan dari pihak atas. Tapi kalau keyakinan itu timbul dilihat dari kesepakatan anak, sehingga itu sama-sama keyakinan itu timbul dari kesepakatan anak dengan ibu. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Ali. Kita berikan aplaus untuk Pak Ali. Iya Pak Ali ya. Tadi Pak Ali mengatakan bahwa yang namanya peraturan kelas itu berarti timbul dari bawah, atas ke bawah ya Pak ya. Dibuat oleh sekolah tanpa anak itu sebenarnya diajak untuk berdiskusi, berkonsultasi ya Pak, mencari. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti timbul dari anaknya ya Pak, itu ya Pak ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Iya. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, sedangkan Gosen mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan saja. Jadi kalau keyakinan kita berusaha untuk menggugah hati anak meyakini sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu sebenarnya tanpa paksaan, ya, itu. Selanjutnya, nah, ciri-ciri apa dari keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau keyakinan kelas tidak ada tidak, ya, tidak boleh, tidak. Ya, tapi menggunakan kata-kata positif. Kalau ada yang negatif, nanti kita ubah menjadi kata positif biar tertanam, ya, di alam bawah sadar mereka tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian, hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, teman-teman, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut. Apakah masih relevan? Kalau misalnya secara sesuai, nanti bisa ditubah lagi seperti itu. Nah, terus bagaimana sih tahapan pembuatan keyakinan kelas ini, teman-teman? Alhamdulillah sudah saya lakukan tahapan untuk penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa mulai dengan kalimat tematik terlebih dahulu. Ya, anak-anak, ketika kalian datang ke sekolah, kalian sebenarnya pengen apa? Ya, kalian pengen suasana sekolah kelas kalian itu seperti apa? Ya, dari situ. Terus untuk mewujudkannya, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan? Nah, di situ nanti anak diminta untuk bercurah pendapat, ya, menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya. Ya, setelah mereka itu diberikan kesempatan untuk bercurah pendapat, menyampaikannya, kemudian berikan mereka kesempatan untuk menempelkan apa yang mereka tuliskan tersebut. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, setelah itu apa yang bisa guru lakukan?
ya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita kelompokkan, misalnya ada yang tulis pengen kelas bersih Bu, piket tiap hari, kemudian buang sampah pada tempatnya, ya, tidak mencoret-coret tembok. Kita nanti kelompokkan, berarti itu masuk pada nilai apa? Oh, nilai keindahan dan kebersihan, misalnya seperti itu, ya. Nanti ada lagi, oh tidak membuli Bu, ya, tidak berkata kasar. Nanti kita kelompokkan lagi, itu tahapannya. Nah, setelah kita merumuskan peraturan, nanti kita mengidentifikasi tadi yang saya sampaikan, mengidentifikasi keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang tadi dikelompokkan tadi. Nah, setelah itu nanti kalau kita lihat, kalau misalnya masih ada penggunaan kata-kata negatif, harus kita ganti, ya, diganti dengan kalimat positif, ya. Berarti misalnya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, ya. Padahal intinya tidak mengerjakan tugas, ya, tidak negatif kan, kita ganti. Nah, setelah itu kita minta anak-anak, ya, untuk membaca ulang apa yang sudah kita yakini tersebut. Kemudian mereka membubuhkan tanda tangan bahwa sebagai bentuk mereka berpartisipasi, mereka mengetahui akan hal tersebut, ya. Nah, setelah itu kita biasakan, kita terapkan itu, dan kita berharap apa yang telah disepakati tersebut menjadi keyakinan dalam benak mereka dan mereka melaksanakannya tanpa paksaan, dengan kesadaran penuh. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas yang kami bentuk dengan kelas 8F, ya. Karena keyakinan kelas itu enggak harus banyak-banyak, ya, hanya beberapa poin, tapi anak itu nanti mudah mengingatnya, ya. Sudah teman-teman? Lanjut. Nah, itu keyakinan kelas. Selanjutnya berarti pada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Iya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ternyata murid-murid kita pun punya kebutuhan itu, teman-teman. Ya, dan semoga kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada contoh kasus. Ada contoh kasus teman-teman di situ. Ibu Ria, guru kelas berapa? 6 SD. SD Permai sedang bingung menghadapi pola salah seorang murid di kelas bernama Agus. Bingung kenapa? Karena beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus yang sering memintai bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ada yang mau bercurah pendapat, teman-teman? Ya, saya tunjukkan lagi, kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Ya, mungkin Bu Idanisa ada? Bu Setiawati? Monggo. Karena Agus lapar, Ya. karena Agusnya lapar, Oh. mengambil bekal temannya. Oh iya, terima kasih Bu Sofa. Menurut Bu Sofa itu Agus itu lapar. Ya, makanya memanggil bekal makanan teman-temannya karena untuk bertahan hidup, ya. Ternyata alasan itu logis dan bisa diterima. Silakan teman-teman perhatikan. Apa yang dilakukan Agus ternyata punya alasan, ya, yang berkaitan dengan kebutuhan. Yang pertama, Agus lapar, benar seperti yang dikatakan Bu Sofa, karena untuk bertahan hidup. Yang kedua, sebenarnya Agus itu caper, pengen cari perhatian dari teman-teman, apalagi dari guru, ya kan? Dari situ berarti masuk pada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, Agus kadang merasa hebat karena apa? Telah merebut makanan penyanyi teman
semua orang pada takut pada Agus, ya kan? Nah, itu berarti ada kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian Agus ingin merasakan bekal yang dibawa teman-temannya. Kayak apa sih rasanya? Enakan mana sama poinsekan ibu? Gitu, namanya masuk pada kebutuhan akan kebebasan. Dan ya, atau yang lainnya dilakukan itu hanya iseng saja. Berarti Agus akan penuhan akan kesenangan. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dalam satu kasus itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif ya. Nah, sekarang adalah tentang 5 posisi kontrol teman-teman. Ya, kita sebagai guru sebenarnya harus mengetahui ini. Apa saja posisi yang bisa kita terapkan ketika menangani anak? Ya, yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira teman-teman pernah menempatkan posisi mana? Mana Bu? Penghukum pernah, Ya. teman kadang juga bisa. Ya. Oke, terima kasih. Kadang penghukum, kadang teman. Pernah nggak membuat rasa bersalah? Kayak apa sih membuat rasa bersalah? Mari kita lihat dulu, ya, contoh atau ciri-cirinya. Posisi penghukum, jujur saya dulu pernah melakukan ini, ya. Iya, sering maaf banget ya. Iya. Setelah tahu, oh ternyata itu belum tepat tindakan kita, maka ayo mari kita stop gitu ya. Yang pertama, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata ya, kata-kata yang tidak sepatutnya. Ciri dari posisi kontrol penghukum, nada suara tinggi, mata melotot, ya, kemudian jari yang menunjuk-nunjuk sampai menghardik. Nah, kata-katanya apa yang dilakukan? Patuhi peraturan saya atau awas kamu ya, ya, iya. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu juga penghukum ternyata, ya. Kemudian apa nanti hasil atau dampak yang dirasakan oleh murid? Murid akan jadi pendendam, kadang lebih bersifat agresif, ya. Jadi kita tahu bahwa hukuman ternyata memberikan dampak ya pada murid yang cukup besar. Karena apa? Di situ memungkinkan murid menjadi pendendam, ya. Maka sudah sepatutnya untuk posisi kontrol hukuman ini kita jangan lakukan. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah ini pun silakan dan kadang kita lakukan, yaitu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya, ada suaranya memelas, halus, sedih, namun kata-katanya seolah menyalahkan murid. Kamu nggak pernah berpikir bagaimana orang tua bekerja, ya, di situ. Kemudian, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu telah berbuat begini? Seolah halus, tapi ternyata itu menyudutkan anak, ya. Kemudian apa yang hasil yang didapatkan ketika kita menempatkan posisi tersebut? Ternyata justru akan membuat murid merasa bersalah atau menciptakan identitas gagal dan rendah diri, dan bahkan kadang menarik diri dari lingkungan. Ini lebih berbahaya lagi, anak akan jadi minder, berpikir saya selalu membuat orang tua saya, ya, menyusahkan orang tua saya, ya. Ya tidak baik, tapi kadang belum tepat. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini tidak menyakiti murid, dan kita sering lakukan ini, saya yakin ya. Kita mendengarkan dan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian ciri-cirinya ada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Bahasa tubuhnya juga ya ada merapat pada murid, matanya juga bermain, juga ada senyum jenaka di situ.
Nah, contoh kalimatnya apa? Ayolah bantu ibu ya, damping ibu ya. Ya sudah, kali ini kita tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ya kita bagus, kita menjalin relasi yang dekat dengan murid, ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di situ hasilnya ada hasil positif, ada hubungan baik antara guru dan murid, tapi ada negatif, yaitu kadang murid akhirnya akan bergantung kepada gurunya, ya. Karena apa? Di situ akan bertindak bahwa gak apa-apa, sudah ada guru ini yang akan membela saya nanti kalau saya melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini posisi pemantau itu mengawasi, ya, sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data. Ini datanya, ya, kamu sudah seperti ini nih, ya. Ciri-cirinya ada suara datar, bahasa tubuh formal, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Contohnya, peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, tidak menggunakan bahasa yang tinggi, tapi ya lebih datar. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan apa yang ada di situ. Kemudian nanti juga kadang murid tidak mandiri. Dan yang paling terakhir adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya apa? Ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, ya, mendekat kepada murid, suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah atau bernada tinggi. Nah, contohnya apa? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu, ya, apa yang meyakinkan kamu? Itu bisa. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, hasilnya apa dari posisi manajer yang kita terapkan ini? Nanti murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang dia ciptakan. Ya, yang itu akan membentuk lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, jadi sudah jelas. Sebenarnya posisi yang paling tepat untuk kita adalah posisi manajer di situ. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk seorang manajer, ya, untuk memposisikan kita menjadi seorang posisi control manager, maka kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apa tujuan dari penggunaan segitiga restitusi ini? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lantas, apa itu segitiga restitusi? Silakan Bapak Ibu perhatikan di layar. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompok tanpa mereka merasa ya minder di situ. Nah, restitusi bukan menebus kesalahan, Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah tawaran, ya, bukan paksaan, serta restitusi itu fokusnya pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapannya ada 3. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lalu bagaimana saja langkah dari tiap tahapan? Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya merasa orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan, ya, menjadi orang yang sukses. Dan yang kedua, ada validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, nanti dibimbing untuk menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang kita katakan, mengapa kita harus membentuk keyakinan? Karena nanti ini
muaranya di sini. Kalau kita nanti melakukan kesalahan, nanti akan kembali keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kita dapat menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, ya. Sekarang ini Bapak Ibu yang telah saya lakukan. Segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid yang telah saya lakukan, ya. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa fokus pada tulisan yang bercetak merah, ya. Itu adalah contoh, ya, contoh dari yang kita lakukan. Yang pertama, Ibu memaklumi kalau kamu terkadang lupa tidak mengerjakan tugas. Ibu juga kadang lupa kok, ya. Itu menstabilkan identitas bahwa intinya tidak ada orang itu yang tidak bersalah seperti itu, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu apa penyebab dari anak itu melakukan kesalahan, ya kan? Nah, tidak menjudge langsung, tapi cari tahu dulu apa sebabnya. Dan yang ketiga yang kita lakukan adalah apa? Menanyakan keyakinan, ya. Kalau kita tadi sudah tahu, ya, tindakan yang salah itu apa, kemudian cari solusinya, kemudian kita tanyakan keyakinan apakah tindakan sudah sesuai atau belum, seperti Bapak Ibu, ya. Nah, ada lagi lantas keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan tadi. Di sini terlihat bahwasannya ternyata melakukan pelanggaran, yaitu tidak mengerjakan tugas, tapi ternyata setelah kita ajak bicara Sania, kita lakukan tahapan segitiga restitusi, kita tahu bahwa Sania tidak mengerjakan tugas itu karena sekolah-sekolah Sania harus bekerja, ya, dan dia waktu belajarnya itu sangat sedikit, ya, sehingga sering ngantuk, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, dari situ nanti kita coba ajak Sania mencari solusi dari tindakan yang dia lakukan tersebut, solusinya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, dengan berakhirnya segitiga restitusi ini, maka selesai sudah tugas saya untuk memaparkan, mendesiminasikan budaya positif di modul 1.4. Ya, sebelumnya saya mohon maaf dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan saya nanti mohon refleksi dari salah satu teman, ya, untuk materi kali ini. Bisa buktikan sekalian, ya Bu, ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih langsung ke narasumber kita yang telah menyampaikan dari desiminasi tentang budaya positif, penyebaran budaya positif ini. Saya kira dari teman-teman guru paham ya apa yang disampaikan tadi, apa yang telah dijabarkan tadi. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau diam berarti tidak ada pertanyaan, karena dia sudah mengetahui semua. Untuk itu sebelum ditutup acara desiminasi untuk calon guru penggerak angkatan 8 kabupaten ini, saya akan memberikan sedikit refleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, narasumber kita, Ibu Nadia Ulfa, bahwa yang telah disampaikan itu sangat luar biasa sekali, baik tentang budaya positif, tentang apa itu penghargaan, apa itu hukuman, dan apa itu konsekuensi, dan kita selaku guru baiknya apa yang kita lakukan. Apa kita harus melakukan hukuman, penghargaan, atau konsekuensi, itu tadi sudah dijabarkan. Jadi untuk kita juga ternyata untuk mengajar ada 5 posisi yang harus kita lakukan, dan posisi apakah yang terbaik untuk kita lakukan untuk anak-anak kita untuk adanya perubahan. Kalau toh nanti tidak ada perubahan, berarti ada segitiga restitusi yang tadi sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai pendidik maupun pengajar. Semoga desiminasi budaya positif atau penyebaran budaya positif kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua
selaku pendidik di SMP Negeri 2 Wonokerto. Semoga anak-anak kita akan menuju ke kebaikan dan akan menuju yang kita harapkan. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku moderator. Mohon maaf atas segala khilafan kalau ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada harapan Ibu Nadia yang akan disampaikan kepada ibu-ibu untuk terakhir kali sebelum ditutup? Terima kasih. Harapan saya, mari kita bersama-sama mewujudkan budaya positif. Kita bersamai murid-murid kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa mengimplementasikan atau berjiwa profil pelajar Pancasila. Itu saja, Bu. Terima kasih Bu Nadia. Demikian tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu, benar memanggil saya? Iya, Sania, silahkan duduk. Iya. Sania, apakah kamu tahu mengapa ibu memilih kamu ke sini? Maaf Bu, saya tidak tahu. Begini Sania, tadi Buna dapat laporan dari beberapa guru yang mengatakan bahwa kamu sering tidak melaksanakan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Benarkah itu? Iya Bu, saya minta maaf. Saya sering tidak mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran Bu. Ibu memaklumi kalau misalnya kamu terkadang lupa tidak mengerjakan tugas. Ibu juga kadang lupa kok. Sebenarnya saya tidak lupa jika ada tugas Bu. Tapi alasan saya sering tidak mengerjakan tugas karena saya sering mengantuk dan kelelahan. Kalau boleh tahu, mengapa kamu sering mengantuk dan kelelahan, Sania? Karena saya harus bekerja Bu. Setelah pulang sekolah sampai jam 8 malam. Sepulang bekerja saya kecapean dan biasanya tidak sempat untuk belajar. Apa kamu tidak punya waktu untuk belajar, Nak? Sebenarnya saya sudah menyempatkan waktu untuk belajar di pagi hari Bu. Tapi hanya sebentar saja. Kalau seperti itu sebenarnya kamu sudah punya waktu untuk belajar ya. Tapi yang Bunda tanyakan, apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas serta prinsip kamu? Tidak Bu. Sebenarnya saya merasa bersalah karena saya sering tidak mengerjakan tugas. Dan saya juga takut kalau saya tidak naik kelas Bu. Lantas, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saya melanggar komitmen dan mengabaikan tanggung jawab Bu, karena saya sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan saya akan menyempatkan waktu untuk belajar saat saya bekerja Bu, di waktu luang. Oke, kalau misalkan apa yang kamu katakan tersebut belum bisa kamu lakukan, adakah alternatif lainnya, Sania? Ada Bu. Saya akan membuat jadwal harian, bangun lebih pagi lagi, agar waktu belajar saya bisa lebih lama, dan saya bisa mengerjakan tugas sekolah Bu. Nah, sekarang kamu sudah dapat menyelesaikan masalahmu. Terus, kapan rencananya kamu akan melakukan perubahan tersebut? Besok Bu, besok kan hari Minggu. Saya libur sekolah. Saya akan segera membuat jadwal harian dan akan melaksanakannya. Iya. Bagus, Nak. Ibu harap mulai besok kamu benar-benar melakukan perubahan tersebut ya, Nak. Iya Bu. Ya, terima kasih. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu.